A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dia senang, biasa sana, sanalah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dan dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau mendengar doa. Doanya ya, Zakaria minta keturunan yang baik dari sisi Allah. Kemudian Allah mendengar doa Zakaria. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka ya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura. Allah yubashshiruka ya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura minallahi wa sayyidan wa asura wa nabiyyan minas salihin. Kemudian
para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira padamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah yang panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Fanadatu, maka kemudian Allah malaikat memanggilnya Zakaria ketika dia berdiri dengan salat di mihrab, ya kan? Dan Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya dan membenarkan kalimat atau firman dari Allah dan panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang saleh. Jadi doa si Yahya ini ketika dia mendirikan sholat di mihrab, dia diberikan kabar gembira dengan kelahiran putranya namanya Yahya, ya kan? Dan membenarkan kalimat-kalimat yang atau firman Allah dan menjadi panutan dari berkemampuan diri dari menahan hawa nafsu, dan seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Jadi Zakaria ini doanya langsung diijabah oleh Allah, hingga lahirlah keturunannya. Dia kan minta keturunan orang yang baik, ya kan? Ya, kemudian dia dipanggil, terus dengan malaikat dibisikkan kepadanya ketika dia sholat, berikan kabar gembira bahwa kamu itu akan melahirkan seorang putra yang namanya Yahya. Yahya itu adalah seorang kelas nabi, ya, Nabi Yahya. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dia Zakaria berkata, ya Tuanku,
Bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Ya Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, Zakaria berkata, ya Tuanku, mungkin aku mendapatkan seorang anak, ya kan? Dan aku sudah tua dan istriku mandul. Maka Allah berfirman, demikian Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi manusia itu kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Apakah sudah tua, apakah istri mandul, tetapi dapat anak turunan namanya Yahya. Jadi Zakaria itu adalah punya anak Yahya. Qala rabbi ja'alni ayatan qala ayatuka alla tukalliman nas qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayyamin illa ramza. Walakum rabbaka kasyiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Jadi Zakaria kan berputus asa tadi. Setelah dia memberi keturunan, ya Allah, Zakaria berkata, ya Tuanku, berikanlah kepadaku suatu tanda. Allah menjawab, tandanya kau tidak berkata-kata kepada manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu yang banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu pagi dan petang. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata,
Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan. Dia disebut Allah pada masa itu, di seluruh alam masa itu. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Allah berkata, ya, wa in qalat, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, ingatlah ketika malaikat berkata, ya wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan melebihkanmu dari manusia, dari segala wanita yang seluruh alam pada masa itu. Jadi Maryam itu diangkat derajatnya di antara wanita-wanita pada masa itu. Jadi Maryam itu adalah simbol dari wanita, ya kan? Jadi Maryam itu kalau hari ibu, nah itu simbolnya adalah Maryam yang lebih dipilih oleh Allah dan disucikan oleh Allah dan jadi disucikan oleh Allah dan melebihi di atas segala perempuan dan melebihkanmu di atas segala perempuan. Ya, melebihkan kamu dari segala perempuan pada masa itu. Ya Maryamu qantumni wa ya Maryamu nuti li rabbiki wasjudi waraka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya wahai Maryam, taatilah Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi maksudnya jangan membantah lagi Maryam, ya kan? Nah, ikuti sajalah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Zalika min amba'il ghaibi nuhi ilaika wa ma kunta ladaihim wa ma idza yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim idza yaqtasimun. Itulah sebagian dari berita-berita baik yang kami wahyukan padamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk
mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundik siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Memelihara Maryam. Demikianlah Muhammad berita-berita gaib, ya, berita-berita gaib, berita-berita yang tak diketahui oleh Muhammad, itu maghrib gaib ya. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka, dan mereka untuk mengundi ya, mereka melemparkan pena untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Siapa di antara mereka mengundi ya, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Nah, jadi cerita tentang kisahnya Maryam ini kan gaib itu artinya tak ada yang tahu ya. Kemudian ada undian, siapa yang akan melihara Maryam. Il qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bnu Maryam wajihan. Al-Masihu Isa bnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra bernama Al-Masih. Isa putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra bernama Al-Masih. Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan
sebuah kalimat atau firman-Nya, dan nama yaitu seorang putra yaitu seorang putra yang namanya Al-Masih, yaitu Isa Isa putra Maryam, dan yang seorang yang permuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi malaikat menyampaikan kepada Maryam kabar gembira dengan kalimat atau firman dengan kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra Al-Masih bernama Isa putra Maryam. Jadi Al-Masih dan orang yang terbuka di dunia dan di akhirat dari masa orang, termasuk orang-orang yang didekatnya. Orang-orang yang dekat. Jadi Al-Masih Isa, ya, Isa anak Maryam. Nah, ini dikatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Jadi kalau dekat kalimat saja. Yaitu seorang putra bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Satu ayat lagi ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlahu wa minas salihin. Dari dia berbicara dengan manusia sesuatu dalam buaya, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam ayunan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara seorang-orang yang soleh. Jadi yang menjadi perdebatan itu Isa anak Tuhan, ya kan? Anak Tuhan. Jadi masa bisa kamu punya anak padahal kamu tidak punya suami, ya kan? Jadi kata si Maryam, dia bicara kepada manusia yang bertanya itu tanyakan saja sama anak itu. Maka anak itu bicara, ya kan, dalam buaya, masih dalam buaya, belum bisa apa-apa. Dan dia kan kaget orang kok, anak kecil ditanya bisa jawab. Dia berbicara dengan manusia dalam buaya, dan ketika sudah dewasa, dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi si Maryam itu tidak mau dia jawab Isa itu anak siapa, tanyain aja sama dia. Nah, inilah kisahnya Isa anak Maryam. Shadaqallahul azim. Dalam ayunan berkata sendiri. Ya itu. Nanti. Habis baterainya itu kemana nih ceritanya?